Ada satu tempat di kampungku yang tidak pernah disebut orang. Bukan karena mereka lupa, tapi karena mereka memilih untuk tidak mengingatnya. Sebuah rumah tua di ujung jalan Melati. Rumah yang tidak ada di peta manapun. Rumah yang seharusnya tidak berdiri. Rumah yang seharusnya tidak berpenghuni. Tapi lampunya selalu menyala setiap malam tanpa pernah padam. Dulu, aku pikir itu hanya rumah kosong yang belum diperbarui di data kelurahan. Tapi malam ketika aku melihat pintunya terbuka sendiri, ketika aku mendengar langkah kaki turun dari lantai 2 padahal tidak ada penghuni tercatat, ketika aku melihat seseorang atau sesuatu menatapku dari balik jendela, aku tahu ada hal yang jauh lebih gelap dari sekedar rumah tua yang terlupakan. Dan semua ini bermula ketika aku memutuskan untuk mencoba masuk. Satu keputusan bodoh yang akhirnya membuka pintu ke masa lalu yang tidak seharusnya kubuka. Namaku Raka. Aku tinggal di Manado bagian pinggiran, bekerja di sebuah hotel kecil. Jadwalku selalu malam, jadi hampir setiap hari aku pulang sekitar pukul 1 malam. Jalanan lengang, suara motor jarang, dan lampu jalan padam bergantian. Suatu malam, aku memutuskan untuk menggambil jalan pintas melewati Jalan Melati. Sebuah jalan kecil yang jarang dilalui. Disitulah aku pertama kali melihatnya. Rumah tua itu. Rumah kayu berlantai 2 seperti rumah zaman kolonial. Jendelanya tinggi, langit-langitnya besar, dan catnya sudah mengelupas menjadi serpihan-serpihan seperti kulit mati. Tapi lampunya, pijar kuningnya hangat, seperti ada keluarga bahagia di dalamnya. Aneh karena ketika kulihat ke jendela, tidak ada bayangan manusia, tidak ada warna kehidupan, tidak ada suara TV, tidak ada suara piring, tidak ada langkah kaki, hanya lampu. Keesokan harinya kuperiksa di Google Maps. Tidak ada rumah, bahkan bentuk tanahnya pun tidak tercatat. Di peta digital, lokasi itu hanya terlihat sebagai lapisan hijau pepohonan. Pasti datanya belum diupdate, gumamku. Aku salah, sangat salah. Malam ketiga aku lewat, aku berhenti lagi. Kali ini ada seseorang berdiri di pagar pembatas rumah. Seorang wanita tua. Rambutnya terburai tipis. Bajunya lusuh seperti pakaian zaman dulu. "Jangan berhenti di sini," katanya pelan. Nada suaranya bukan marah, tapi takut. Aku kaget. "Kenapa, Bu?" Dia menatap rumah itu tanpa berkedip. Lampu itu bukan untuk menerangi. Itu tanda bahwa dia terbangun. Siapa? Wanita tua itu menatapku. "Kamu tidak perlu tahu. Yang penting, jangan masuk." Ia pergi tanpa menunggu jawabanku. Jalannya pelan, tidak terdengar langkahnya. Seakan tanah yang dipijaknya menelan suaranya. Aku menatap rumah itu lagi.
Lampunya berkedip sebentar, lalu stabil. Entah kenapa malam itu rasanya rumah itu hidup, memanggilku. Seperti memohon untuk didekati. Itu menjadi awal dari obsesi. Obsesi yang memakan akalku, sedikit demi sedikit. Semakin sering aku lewat, semakin aneh rumah itu terasa. Ada kalanya aku mendengar suara perempuan tertawa dari dalam. Suara samar, kadang suara kursi diseret. Sesekali suara piano tua. Padahal rumah itu kosong menurut warga. Suatu malam, aku berhenti tepat di depan pagar. Dan dari dalam rumah, terdengar suara seseorang berkata, "Masuklah." Suaranya, suaraku sendiri. Tubuhku membeku. Aku mundur. Namun, rumah itu bergetar pelan seolah protes karena aku menolak panggilannya. Esoknya, aku bertanya lagi ke Pak Heri pemilik warung. "Pak, rumah di Jalan Melati itu ada penghuninya kah?" Pak Heri menatapku lama sebelum menjawab. "Nak, rumah itu terakhir ditempati tahun 1995. Setelah kebakaran besar, tidak ada yang tinggal di sana. Bahkan tidak ada yang berani lewat situ." "Loh, tapi lampunya menyala, Pak." Dia menatapku lebih lama. "Lampunya tidak pernah menyala." Aku tertegun. "Tapi saya lihat setiap malam." "Nak," Pak Heri menelan ludah. "Rumah itu sudah tidak ada. Yang kamu lihat itu bukan rumah." Itu adalah plot twist pertama. Tapi bukan akhir cerita. Malam ke-16, aku mendekat lagi. Lampu masih menyala, jendela masih terbuka sedikit. Dan saat aku memegang gagang pintu, pintu itu membuka sendiri. Pelan, sempurna. Seolah sudah menunggu kedatanganku sejak lama. Ketika aku masuk, rumahnya berbeda dengan apa yang kulihat dari luar. Di dalam tidak tua, tidak rusak, tidak kosong, tapi bersih. Seperti rumah keluarga makmur zaman dulu. Ada meja makan besar, ada kursi goyang, ada foto keluarga tergantung di dinding. Tapi semua wajah di foto itu kabur, seperti dihapus. Aku melangkah masuk. Lantai kayu berderit pelan. Di dapur, kulihat air masih menetes dari keran. Seperti ada yang baru selesai mencuci piring. Dan tepat ketika aku hendak menyentuh meja makan, lampu rumah berkedip 2 kali. Dari lantai 2 terdengar suara langkah kaki. Dun, tun, tun. Pelan, berat. Aku menengok ke tangga dan di sana seorang pria parubaya berdiri menungguku. Matanya kosong, kulitnya pucat. "Sudah lama aku menunggumu," katanya. Aku mundur, tapi ruangan di belakangku berubah. Pintu hilang, jendela hilang, hanya dinding. Rumah itu menutup jalan keluarku. Pria itu mendekat. Tangannya terangkat pelang. Bibirnya bergetar. Suara itu pecah. Aku lupa wajahku sendiri. Aku gemetar. Apa maksud Bapak?" Dia menunjuk foto yang wajahnya kabur. Kami semua lupa wajah kami. Lalu dia menatapku. "Tolong, ingatkan kami." Sebelum ia menyentuhku, bam! Pintu belakang terbuka keras. Seseorang menarikku keluar. Itu wanita tua yang dulu memperingatkanku. Lari!
Jangan beri dirimu jadi bagian dari rumah itu. Aku lari sampai napas hampir putus, dan ketika menoleh, rumah itu hilang. Tidak ada, hanya tanah kosong dan pepohonan. Seharian aku tidak bisa tidur. Bayangan pria di tangga menghantuiku. Tatapannya, suaranya, permintaannya. Malamnya, aku ke kantor kelurahan lagi. Pak Kelurahan memberiku arsip. Tahun 1995, kebakaran di sebuah rumah kayu. Korban tewas satu keluarga. Ayah, ibu, anak bayi. Rumahnya diratakan. Aku membaca beritanya. Ada foto keluarga. Tapi wajahnya kabur akibat kualitas cetak lama. Namun, yang membuatku hampir tidak bisa bernafas adalah ini. Ada anggota keluarga lain yang waktu itu hilang dan tidak ditemukan. Nama yang tercatat, Raka. Anak sulung, usia 7 tahun. Status, hilang, tidak ditemukan. Diduga ikut terbakar atau tersesat sebelum kebakaran terjadi. Aku membeku, tubuhku dingin, tangan berkeringat. Namaku Raka. Tanggal lahir yang tercatat sama. Ini bukan kebetulan. Aku kembali ke lokasi rumah itu. Tanah kosong, hening. Lalu lampu itu menyala sendiri di tengah tanah lapang. Lampu tanpa tiang, tanpa kabel, tanpa sumber listrik. Cahaya kuning temaram itu perlahan membentuk siluet. Siluet seorang anak kecil. Anak kecil itu mendekat dan berkata, "Kak, kamu sudah pulang? Lama sekali kami menunggu." Aku tidak bisa bergerak. Pria paruh badan muncul. Wanita tua yang menyelamatkanku pun muncul. Dan wajahnya tidak lagi seperti wanita tua, melainkan wajah seorang ibu muda. "Ibuku, ayo pulang nak, kami tidak mau sendirian lagi." Cahaya lampu semakin terang, tanah bergetar. Aku mundur, tapi langkahku berat. Rumah itu mulai terbentuk kembali, perlahan dari cahaya. Seperti sedang mengambil kembali yang menjadi miliknya. Dan sesaat sebelum cahaya itu menelanku, aku terbangun di kamar kontrakan. Keringat dingin, sesak, seperti mimpi buruk. Tapi di bajuku ada serpihan kayu gosong, serpihan dari rumah yang tidak ada itu. Sudah 2 bulan sejak kejadian itu. Aku pindah kos, mengganti jalan pulang, menghindari jalan melati. Tapi suatu malam, ketika aku melihat ke bukit dari kejauhan, ada cahaya kuning temaram menyala di tengah kegelapan. Tepat di lokasi tanah kosong itu. Rumah itu masih menunggu. Dan entah mengapa, setiap malam cahaya itu semakin terang. Seakan percaya bahwa suatu hari aku akan kembali.